Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala berkat dan anugerah yang Dia berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang menjadi senjata rohani bagi kita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Allah yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 2 ayat 1 sampai ayat 2 ditambah ayat 5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perkembangan zaman teknologi saat ini menjadikan manusia berlomba-lomba mencari pengetahuan dan mencari ilmu. Manusia bersaing dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak jarang sebagian orang lebih mengutamakan pencapaian materi dan prestasi. Pertanyaannya, apakah ketika dia menguasai banyak ilmu, maka dikatakan sebagai orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat bukanlah ketika dia menguasai banyak ilmu, pengetahuan, teknologi, mengetahui banyak hal. Namun firman Tuhan ini menjelaskan makna hikmat yang sebenarnya. Berbicara tentang hikmat berarti berbicara tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Artinya orang yang berhikmat adalah orang yang hidup mengikuti kehendak Allah. Oleh sebab itu, setiap orang harus menerima perkataannya, menyimpan perintahnya, serta memperhatikan dan mencenderungkan hati kepada hikmat. Sebab jika hati kita lebih mengutamakan hikmat Allah, maka perilaku, sikap, dan tindakan kita pun akan mencerminkan hal-hal yang baik. Saudara yang terkasih, mencari ilmu pengetahuan memang penting. Menguasai teknologi juga penting. Mengerti banyak hal juga sangat berguna dalam hidup kita. Namun, jauh lebih penting dan utama adalah ketika kita memiliki hikmat dari Allah. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus kita minta adalah hikmat darinya. Dengan demikian, kita akan lebih mengutamakan kehendak-Nya. Dengan hikmat dari Allah, maka kita mengakui bahwa Allah adalah sumber pengetahuan,
sumber segala ilmu. Dengan hikmat dari Allah lah, maka kita akan mampu melawan segala bentuk dosa. Saudara yang terkasih, jalan hidup orang berhikmat jauh berbeda dengan mereka yang tidak berhikmat. Hikmat akan menuntun ke jalan yang benar, sehingga kita tidak berjalan di jalan yang jahat. Dengan hikmatlah kita akan hidup sebagai orang yang berilmu dan bermoral, dan yang terutama, kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur ya Allah atas segala penyertaan-Mu yang membimbing hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami merasakan berkat-Mu melalui hari yang baru yang Engkau berikan. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal rohani bagi kami, yang menjadi kekuatan rohani kami Tuhan, kekuatan iman kami, supaya kami dapat berhikmat dalam menjalani hidup kami. Ajari kami ya Allah untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.